Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat yang indah pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama, kita mau datang ke hadirat Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan rasakan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita bawa korban syukur kita. Kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus akan Engkau. Kami membawa korban syukur kami. Dan biarlah Tuhan, segala persembahan kami, segala kehidupan kami, itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik di dalam hidup kami. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami datang padamu. Bawa kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, dan kami bersyukur. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu, tak berkesudahan kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami mau memberi yang terbaik Tuhan, dengan pujian kami, dengan pengucapan syukur kami Tuhan. Sebab itulah iman percaya kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami Tuhan. Melewati badai hidup kami Tuhan, persoalan yang melanda, Engkaulah yang menopang kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap padamu. Terima kasih ya Tuhan. Hiramaya sakaramu ramaya labaraparamu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin, Jesus. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
kekuatanku, sukacitaku. Katakan lebih lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sukacita kami. Betapa besar kasih-Mu, betapa ajaib perbuatan-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, Kau tempat perlindungan kami. Oh, Allah keselamatan kami, Engkau kota benteng kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami rindu selalu, Tuhan, menaruh pengharapan kami hanya padamu, ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, segala yang Kau berikan Tuhan
Dan segala yang terjadi Tuhan adalah baik. Sebab rencana-Mu saja Tuhan, itu yang terjadi dalam hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, yang mungkin yang terjadi dalam hidup kami itu tidak menyenangkan, atau mungkin kami belum melihat jawaban doa kami. Kami percaya Tuhan punya waktu yang terbaik. Melewati badai pencobaan hidup ini Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan. Yesus, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan semua seturut izin-Mu. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Kami percaya apapun Tuhan yang terjadi,
semua untuk kebaikan kami. Ajar kami tetap percaya dan berpegang akan janji-Mu. Sebab kami yakin Tuhan, Engkau pasti mengadakan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami akan melihat perbuatan-Mu ajaib, pertolongan-Mu dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya dan memegang teguh firman-Mu. Tuhan, saat ini pun kami mau merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Dan biarlah kami mau untuk taat melakukan. Sebab kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan daripada-Mu Tuhan mengalir atas setiap hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, pada pagi hari ini puji Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan di WPDA kita. WPDA hari ini saya ambil dari teks kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata pada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang bertobat. Bapak Ibu, temanya adalah doa pagi ini, selamatkan yang terhilang. Ayat dari Lukas 15 ayat 10, aku berkata padamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Kita lihat latar belakang ini, Yesus sangat populer waktu dia datang memberitakan Injil Kerajaan Surga. Diikuti orang banyak, pemungut cukai dan lain-lain. Bahkan ahli Taurat dan Farisi mengikutinya. Tapi perbedaannya adalah kalau ahli Taurat dan Farisi itu saling mengenyek, meledekkan Tuhan Yesus, mencari kesalahan-kesalahannya. Lihat, dia bergabung dengan orang berdosa, bahkan makan bersama-sama. Makanya Yesus langsung menegur mereka, tapi dengan kasih dan dengan perumpamaan, agar orang Farisi dan ahli Taurat yang tahu firman harus benar mengerti firman Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama tentang dia mengumpamakan orang dirham. Kalau ada domba dari 100, terus satu hilang, seorang gembala akan mencari dombanya, menemukannya, dan akan bersukacita dan mengajak semua tetangganya, karena yang satu telah ditemukan. Begitu juga ada seorang wanita yang kehilangan 100 dirham. Kehilangan satu, dia ambil, dia cari dan menemukannya, lalu dia memberitakannya pada tetangga-tetangganya supaya bersukacita karena dirham yang hilang telah ditemukan. Nah, hal yang sama dengan kerajaan surga.
Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Ya, Tuhan benci tabiat dosa dilakukan orang, tetapi Yesus mencintai setiap orang untuk masuk diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan, dan masuk dalam kerajaan surga. Dan Bapak Ibu ketahui, mengapa di sini katakan malaikat dan surga bersukacita? Mengapa? Karena ada satu orang yang bertobat. Kenapa? Karena jiwanya yang dahulu hilang dalam kegelapan dosa telah ditemukan kembali. Karena jiwanya yang dahulu mati rohani telah dihidupkan kembali. Karena jiwanya yang dahulu di bawah kuasa iblis telah dipindahkan dalam kuasa Allah. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan inilah yang membuat kita bersemangat melakukan perintah dan pesan Tuhan Yesus. Apakah perintah dan pesan Tuhan Yesus bagi kita yang telah diselamatkan Tuhan? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang berdosa. Ini artinya satu, betapa berharganya satu jiwa bagi Tuhan. Sekali lagi, betapa berharganya satu jiwa bagi Tuhan. Lukas 15 ayat 7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan." Yesus sangat sayang pada orang dan sangat menghargai betapa berharganya satu orang bertobat untuk diselamatkan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan diselamat, dan bisa ke kerajaan surga bersama Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan bagi kita. Kita harus memiliki hati Yesus yang dipenuhi belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Sekali lagi, kita harus memiliki hati Yesus yang dipenuhi belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Matius 9 ayat 36 berkata, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Mari kita punya belas kasihan Tuhan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Ketiga, kita harus pergi beritakan Injilnya kepada semua orang. Kita harus pergi beritakan Injilnya kepada semua orang. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Kita memberitakan Injil dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Contohnya hal yang kecil. Memberitakan Injil seperti menceritakan pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Contohnya ketika kita diberkati Tuhan, pekerjaan atau usaha kita, walaupun dalam pandemi ini, Tuhan masih memberkati pekerjaan kita. Ceritakan itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Lalu, ketika Bapak Ibu diizinkan Tuhan karena sakit penyakit apapun itu, tetapi Tuhan masih bisa sembuhkan, Tuhan masih selamatkan, ceritakan itu bagi banyak orang, supaya mereka melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus Allah yang tetap peduli dan mau menolong kita. Lalu ceritakan juga jika kita punya keluarga yang baik, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, mertua dengan menantu, kalau itu baik sampai saat ini, ceritakan bagi orang. Itu karena ada Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita masing-masing sebagai keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita, keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Sehingga mari kita beritakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun kita ada dalam pandemi saat ini kesempatan kita tetap bercerita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus ada Tuhan yang dahsyat, bahwa Yesus ada Allah yang baik, dan Yesus adalah Allah yang peduli bagi kita. Meskipun kita diizinkan mengalami lembah-lembah kekelaman, berbagai persoalan, tapi ingat, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Karena itu, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, terlebih mengalami kuasa Tuhan, ceritakan semua karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang baik bagi kita.
Filipi 2 ayat 9-11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengambilkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan sebuah kesaksian. Ada seorang yang mengenal Tuhan, hidup di Jakarta. Usahanya sukses, diberkati. Dan dia belum bertobat. Dia dari beragama sebelah, yaitu Buddha. Tapi dia usahanya sukses lah dalam pandangan dunia. Tetapi hatinya, dia berkata, hampa. Jiwanya hampa. Meskipun di tengah-tengah berkat yang melimpah, dia bisa berbagai pesiar ke berbagai luar negeri, mempunyai harta, bisa memberi bagi banyak orang. Tapi dia berkata hatinya tetap hampa. Suatu ketika dia punya kenal sahabat orang Kristen. Ketika dia bekerja di tempat di usahanya, dia selalu memberikan Alkitab kepada sang ibu ini. Dia katakan, baca yuk dan pergi ke gereja. Oh ya, syek, dia bilang, terima kasih. Tapi cuma disimpan saja Alkitabnya. Dan ketika hari Minggu dia gereja, tidak mau. Yang dia bisa lakukan hanya pergi jalan-jalan, pasiar kemana-mana. Bahkan ke tempat-tempat penyembahan yang menguntungkan usahanya. Lalu, tapi sang sahabatnya, teman ini, tidak pernah nyerah. Selalu mendatangi sang ibu ini untuk, yuk pergi ke gereja yuk, dan kamu akan melihat betapa damai hati ketika kita mencari Tuhan. Tuhan Yesus. Syek, dia cuma bilang, tapi nggak pernah. Tapi suatu ketika Roh Kudus bekerja dan menjamahnya. Suatu ketika dia mulai membaca Alkitab. Dan ketika diajak ke gereja, dia mau walaupun diam-diam. Ketika ditanya saudaranya, mau kemana? Biasa, mau jalan-jalan. Padahal dia pergi ke gereja bersama temannya. Dan sejak saat itu, dia merasakan damai dan sukacita. Dia merasa ada damai karena ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi dia tahu kalau dia merasa ada di tempat di Jakarta, dia akan merasa tetap begitu saja karena pengaruh lingkungan akan membuat dia jatuh lagi dalam dosa, membuat hatinya kesepian di tengah-tengah keramaian. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan saudaranya, usahanya, teman-teman bisnisnya, teman-teman pergaulannya untuk pergi ke Surabaya. Dia mulai dari nol. Dan yang penting dia bisa ketemu persekutuan gereja. Puji Tuhan. Tuhan tolong dia. Dia ketemu dengan satu orang di gereja di satelit kita, salah satunya. Nggak sampai situ aja, mujizat juga Tuhan kasih. Dia adalah sebuah tempat usaha. Dikasih pinjam untuk dia buka usaha kembali. Sehingga bisa berjalan hingga sampai saat ini. Dan langkah yang dilakukan hanya sebagai ucapan syukur bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan hidupnya. Apa yang dia lakukan? Ketika dia jalan pagi, berjumpa dengan orang di tengah jalan atau pedagang-pedagang lain, dia selalu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dia berani mendoakan orang-orang yang berdagang, yang dijumpainya di tengah-tengah jalan, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati. Bahkan dia berani mendoakan orang ketika berjumpa di mana saja, bahwa Yesus Tuhan penyembuh. Wow. Di dalam kesibukannya, di dalam persoalannya, dia tahu inilah kesempatan bahwa Yesus harus diberitakan. Tidak perlu meluk-meluk, belajar bahasa kita berteologis, tidak. Ceritakanlah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat. Ceritakanlah perbuatan Tuhan, apa yang kita alami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Amin. Hal bagi kita semua. Saya tahu kita sedang bergumul di tengah-tengah pandemi ini. Bergumul dengan usaha, ekonomi kita. Kita bergumul dengan rumah tangga kita, keluarga kita. Kadang-kadang kekhawatiran sering kita jumpai ketika kita membaca WhatsApp, media-media tentang berita masa kini karena beberapa orang yang terpapar. Ada yang sudah dipanggil, ada yang sedang bergumul. Kok kita sering membaca media-media, berita-berita dunia, itu bisa membuat iman kita kendor, membuat kita apatis. Tetapi kalau kita sering membaca Alkitab dan kesempatan kita memberitakan Injil, kita bercerita
bahwa masih ada mujizat di tengah-tengah pandemi ini. Masih ada kasih Tuhan yang bisa memulihkan keluarga-keluarga yang sedang bergumul saat ini. Masih ada pertolongan Tuhan, kesembuhan di tengah-tengah orang yang sudah mengalami, dengan kita berdoa dan menyapanya dengan berbagai hal apapun. Bahwa yang penting itu kita bisa memberitakan Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di dunia yang kita terbatas, apa yang kita miliki? Umur yang kita percayakan. Dan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan, semua terbatas. Pada akhirnya kita akan memanggil Tuhan. Tetapi ketika kita menghadap Tuhan, bukan sekedar iman saja, tetapi yang ketika kita menghadap Tuhan, karena kita percaya Tuhan, plus kita melakukan perintah dan pesan Tuhan. Perintah pesannya, beritakan Injil kepada segala bangsa, bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan memberikan reward bagi kita. Karena apa? Melakukan perintah Tuhan. Memberikan penghargaan, hai hambaku yang setia, masuklah. Segala tempat sudah Tuhan sediakan. Dan kita akan berikan mahkota. Karena apa? Sebagai reward, penghargaan. Karena kita melakukan perintah Tuhan selama di dunia. Ketika kita sedang diberkati atau sedang bergumul, tetap kita melakukan perintah Tuhan. Perintahnya adalah memberitakan Injil melalui kehidupan kita yang dipulihkan, melalui kehidupan kita doa-doa kita dijawab, melalui pergumulan-pergumulan kita yang sudah ditolong Tuhan, melalui kalau sampai saat ini kita ada karena kemurahan Tuhan masih ada dalam hidup kita. Karena itu mari kita bersyukur, kita berdoa, kita membaca kitab yang terus akan memberikan kekuatan dan sukacita dan damai, dan beritakanlah Injil melalui apa yang bisa kita lakukan, mendoakan orang lain, menasihati orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan akan menghargai segala yang kita lakukan di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan akan memberkati pagi kita ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih karunia Tuhan itu terlebih besar. Kemurahan Tuhan terlebih besar dalam hidup kami Tuhan, dibanding setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tapi sampai saat ini kami masih ada menerima kemurahan Tuhan. Berikan kami untuk bersaksi dengan kehidupan kami, apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan GSJ Ebenezer dimanapun mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, atau mereka yang ada di rumah. Aku berdoa Tuhan tolong di tempat ini, di rumah Tuhan, aku percaya mujizat kasih Tuhan masih sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, karena segala hanya nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi, di bawah bumi dan di atas bumi, di atas langit. Nama Yesus berkuasa. Sembuhkan mereka yang sakit, khususnya bagi sidang jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat gerejamu, sidang jemaat Allah Ebenezer, beserta 13 satelitnya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, sukacita bagi mereka, agar terus tetap berharap pada Tuhan, karena masih ada mujizat, pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sedang dihadapi. Karena kasih dan kuasa Tuhan lebih besar di tengah-tengah setiap persoalan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan, dalam nama Yesus. Karena itu kami berdoa memberkati mulai Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan bersama istrinya, bersama ketiga putrinya dan mama mertua serta saudara lain. Aku berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan darah Yesus, bahwa mujizat masih terjadi. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Biar pengurapan Tuhan terus ada dalam hidupnya, hikmatnya ada dalam mengembalakan, dan terlebih kesaksian hidupnya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi Bapak Gembala sidang kami. Terima kasih Bapak. Dan aku juga berdoa buat Oma Kaihatu, ya Tuhan mengurapi, memberkati kesehatannya, mengurapi pelayanannya, memberkati anak, menantu dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa Tuhan bagi 12 majelis gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Berkati mereka dalam pekerjaan usaha, tutup bungkus dengan darah Yesus, keluarganya, anak, menantu, cucunya,
Terima kasih buat waktu mereka, keuangan mereka, pikiran mereka untuk memberkati gerejamu, Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya. Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa Tuhan buat para pengurus, badan pengurus harian yang ada di satelit-satelit gereja Sidang Jemaat Ebenezer, yang ada di komisi-komisi, yang ada di departemen. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati mereka yang sudah memberikan waktu, talenta, keuangan mereka untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Berkati, tutup bungkus dengan darah Yesus pekerjaan serta usaha mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati seluruh gereja kami. Dan aku juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Pandemik ini Tuhan, kami percaya berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati bersama wakilnya dan para menteri serta gubernur-gubernur, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, lurah, RW dan RT, serta aparat keamanan, kepolisian dan tentara Republik Indonesia yang mengamankan. Kami berdoa berkati mereka melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat untuk Bapak Presiden kami untuk memulihkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memberikan damai sejahtera, mencukupi kebutuhan rakyat di Indonesia, dan terutama dalam kesehatan, biar setiap vaksinasi boleh terjadi kepada seluruh rakyat Indonesia, agar seluruh rakyat Indonesia boleh pulih kembali, sehidup boleh bekerja dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala aktivitasnya. Biar damai sejahtera memberkati bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa sahabat kami. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dari pagi hingga sampai malam, dengan membawa pertolongan dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita lakukan setiap hari. Dan kita akan menikmati mujizat-mujizat firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua. Yang diberkati, katakan bersama, amin. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.